Nggak semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib dan yang saya muliakan para hadirin wal hadirat, dan yang saya muliakan juga para kru Majelis Kopi Banjarmasin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah, di saat ini kita duduk berjumpa kembali. Yang mungkin bulan kemarin ada yang hadir, yang bulan sekarang ada yang belum hadir. Kita ucapkan ahlan wa sahlan bi khudumikum. Selamat datang di dalam Majelis Kopi Banjarmasin. Insyaallah di dalam keadaan hujan yang rintik ini, Allah menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Langkah-langkah kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan iman, Islam, wal ihsan. Dan alhamdulillah di malam hari ini, di malam Sabtu. Malam Sabtu ya? Malam Sabtu, nah. Ingatnya malam Jumat kemarin. Di malam Sabtu ini alhamdulillah kita dikumpulkan lagi di dalam satu wadah Majelis Kopi. Ya alhamdulillah sahibul makan yang memiliki tempat ini mengizinkan kita untuk berkumpul di sini dengan judul Nongkrong Berfaedah. Alhamdulillah para kru Majelis Kopi yang sudah berusaha sekuat hati, sekuat tenaga, mudah-mudahan Allah memberikan balasan dan ganjaran. Dan bagi yang hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayah dan petunjuk bagi kita untuk selalu berjalan di dalam relnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan sedikit, mungkin baru hadir di dalam Majelis Kopi. Awal mula terbentuk Majelis Kopi di Banjarmasin adalah karena banyak daripada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi di Banjarmasin ini yang mereka ingin hadir di dalam satu majelis, akan tetapi tidak ada wadah. Mungkin banyak majelis-majelis ta'lim yang besar-besar di Banjarmasin, akan tetapi para pemuda ini malas tadi untuk melangkahkan kaki mereka tadi. Jadi di sini saya pribadi dan akhina fillah Al-Habib Abdullah, saya punya adik ini Bu, mungkin badannya lebih besar beliau, memiliki inisiatif untuk pemuda tadi, bagaimana mengumpulkan pemuda-pemuda tadi dan pemudi-pemudi tadi untuk duduk dan hadir di satu majelis di dalam keadaan yang santai, dalam keadaan yang tidak terlalu tegang. Jadi disediakan satu wadah oleh anak-anak tersebut untuk mencarger iman, mencaslah bahasanya tadi, mencas kehidupan kita sehari-hari, permasalahan kita sehari-hari, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizka dengan rundown atau runtutan acara tadi. Pertama ada tausiah atau pemberian mau'idatul hasanah, nasihat-nasihat. Setelah itu tanya jawab, yang dimana tanya jawab ini pasti setiap insan, setiap manusia tadi ini memiliki pertanyaan di dalam dirinya tadi, dalam kehidupan sehari-hari mereka tadi, yang belum bisa terjawab mungkin, atau kurang yakin tadi dengan keadaan keseharian mereka. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Majelis Kopi Banjarmasin untuk yang kedua kalinya ini dengan jalan seperti ini, mudah-mudahan Allah memperlancar
jalan kita tadi menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain kita membuat satu perkumpulan yang dimana pembahasan daripada perkumpulan tersebut adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang bagaimana kita hidup di akhir zaman. Zaman tersebut yang dimana zaman daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman yang tidak bakal pernah berubah. Maksud zaman di sini adalah zamannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat tidak bakalan pernah berubah. Akan tetapi masa perjalanan hamba Allah Subhanahu wa taala tadi dengan penuh perubahan yang sangat signifikan tadi, yang dimana orang yang hidup di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan duduk dan memandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berguru langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita umat di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah, yang tidak pernah melihat, tapi kita yakin terhadap beliau, dan umat yang sangat diunggulkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di masa di mana di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan judul PSBB, perbanyak sholawat bikin bahagia, inilah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana seluruh alam semesta beserta isi-isinya adalah hak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Ini kalam daripada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tidak bakal menciptakan dunia beserta isinya kecuali demi engkau ya Muhammad. Disinilah kemuliaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan melipat gandakan 7 kali ataupun 70 kali. Dan bagaimana kita umat-umat yang di akhir zaman ini yang hidupnya bangun pagi memikirkan dunia dan malam harinya pun memikirkan dunia. Coba kita lihat dan kita pandang kepada diri kita tadi. Apa kontribusi kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berikan kepada beliau? Atau kita umat yang memberikan malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun umat yang bakal dipuji di depan para anbiya, di depan para malaikat, ataupun di depan Allah Azza wa Jalla. Sini dikatakan bahwasanya al-bughul sajaratun fid nar wal ghusnuha fid dunya ma'an ta'allaqa bi husnin minha sagathu wa aqdatuhu lin-nar ila nar. Al-bughul sajaratun fid nar. Pelit. Al-bughul itu pelit. Sajaratun fid nar. Pohonnya itu ada di neraka jahanam. Wa ghusnuha fid dunya, dan akar-akar tersebut, akar-akarnya pelit tadi yang daripada neraka, akar daripada pohon tersebut itu ada di dunia.
Man ta'allaqa bi husnin minha sagathu au gadathu ilan nar. Dan barang siapa yang berpegang kepada akar-akar ataupun ranting-ranting tadi yang ada di dunia dengan kepelitan kita tadi, maka kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan kebalikan daripada al-bukhul adalah as-saqa. As-saqa itu adalah kedermawanan. As-saqa sajaratun fil jannah wa ghusnuha fid dunya. Kedermawanan tadi pohonnya itu ada di surga sudah. Orang dermawan, bukan orang pelit tadi. Tadi pelit, pohonnya ada di neraka dan akarnya itu ada di dunia. Dan kedermawanan tadi pohonnya pun itu sudah ada di surga dan akar-akar tadi tersebut sudah ada di dunia. Jadi kita disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala diberikan akal dan fikiran untuk menjadi orang yang pelit ataupun orang yang dermawan. Di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hati-hati manusia tadi. Sungguhnya sampai dikatakan innallaha la yanzuruna ila ajsadikum aw suwarikum. Innallaha yanzuruna ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada baju kita, pakaian kita, kehidupan kita, zahir kita, tidak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati manusia tadi. Bagaimana kita niat hidup di dunia ini tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang halal. Kan tetapi banyak di antara hambanya Allah Subhanahu wa taala melenceng daripada apa yang dianjurkan, yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya pribadi dan antum-antum sekalian, saya di sini tidak menggurui, akan tapi di sini kita mengambil ibrah ataupun pembelajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diketuk hati kita tadi untuk kembali di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita diberikan kenikmatan di dunia ini selama kita masih bersambung nyawa kita dengan jasad kita tadi, sebelum dicabutnya ruh kita tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertakwa, beriman, mendapatkan taufik, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat insyaallah. Dalam beberapa hari ini kita masuk di dalam bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana bulan-bulan sebelum bulan tersebut adalah bulan-bulan yang mulia, akan tetapi adalah bulan yang paling mulia, yang dimana bulan tersebut dilahirkan seorang manusia suci, insan yang mulia. Dengan berkat beliau kita hidup dan duduk di sini. Haflah atau kelahiran yulad ataupun kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebelum dicabutnya roh kita, Allah menakdirkan diri kita tadi untuk berjumpa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqadhah ataupun secara terang-terangan, bertemu langsung. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan ketabahan dan keimanan kepada diri kita di dalam perjalanan meniti dunia yang sangat hina ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita di yaumil akhir, duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Habib Abdullah akan meneruskan. Setelah itu nanti kita akan bertanya jawab. Habib, fadhal Habib. Langsung aja nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu man walah amma ba'd. Alhamdulillah. Ini masih semangat kan nih? Hah? Kayaknya loyo. Semangat enggak? Giliran tadi kena ceramahnya Habib Alwi bingung gitu. Kenapa ini? Tadi kita bawa santai aja. Anggap di rumah sendiri. Walaupun kita di tempatnya Sidin, anggap aja di rumah sendiri. Ya. Sesuaiin tempat duduk kita, nyamanin hati kita. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita rileks, kita bisa nerima itu gampang, santai. Mau ngobrol boleh, ya. Ngerokok jangan, ntar dulu, ya kan? Alhamdulillah, tadi kita dengar dari apa yang disampaikan sama Habib Alwi, yaitu tentang tema kita juga apa PSBB. PSBB sebenarnya itu apa? Enggak, PSBB sebenarnya itu loh. Kok ada istilah PSBB itu awalnya apa sih? Pembatasan apa? Skala besar. Nggak denger nih. Pembatasan skala social distancing ya. Pembatasan sosial skala besar. Oh iya bener ya. Intinya kita ngambil 7 judul. Jadi mana tulisannya? Kelihatan. Oh, perbanyak sholawat bikin bahagia. Nah gitu. Bukan pas saya buka bersih, bukan. Tapi kita ngarapnya itu tadi, perbanyak sholawat bikin bahagia. Karena intinya kita hidup, kita ini cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya orang tahu tuh. Gimana cara mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu satu-satunya yaitu melalui pintu jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Ali juga udah nyampein apa itu, kenapa kok bisa dibilang laulaka ma khalaqtul aflaka. Ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, laulaka kalau tidak ada kamu, niscaya angkasa ini enggak bakal aku cipta. Al-kaunu isyara wa antal maksud. Alam semua ini yang ada di dunia ataupun di atas dunia ini, planet angkasa yang mungkin kita nggak bisa tahu, nggak tahu ngitung juga nama-namanya apa, bintang ke bintang itu semua dicipta isyarah sebagai tanda saja. Wa antal maksud, yang jadikan maksud adanya makhluk tersebut ciptaan Allah, yaitu engkau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yang ngaku sebagai umatnya Nabi harus tahu siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan caranya pun juga harus tahu gimana kita, karena kemarin alaihi wasallam. Sehingga karena kemarin kita saat ini kita bulan Safar, dan insyaallah beberapa hari lagi, 3 hari lagi ya. 3 hari lagi kita memasuki bulan Maulid, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu riwayat ulama menyampaikan bahwasanya kenapa Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan di bulan Maulid. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Ada yang tahu kisahnya nggak? Maka ulama, buat pertanyaan. Udah di skip aja dulu itu. Jadi ulama menyampaikan bahwasanya setiap Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan di dalam 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atu hurum, di antaranya ada 4 bulan hurum yang dimuliakan. Yang dimana di situ tidak boleh ada pertikaian, tidak ada boleh peperangan. Di antaranya bulan Ramadan, Dzulhijjah, Rajab, dan juga bulan yang lainnya. Ini ada Muharram juga, dan juga bulan Muharram, dan di setiap bulan tersebut dan bulan yang lain itu ada kisah-kisahnya, ada ceritanya. Di bulan Muharram misalnya, kita sebagai
muslimin yang ada di Indonesia bermadhabkan Imam Syafi'i, kita tahu di dalam bulan Muharram itu ada 10 Asyura misal, ya kan? Bulan Ramadan jelas bulan puasa ya Ramadan, kemuliaannya luar biasa dan bulan yang lainnya. Tapi kenapa kok dilahirkan Nabi Muhammad di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal ini? Di situ tidak ada cerita apapun sebenarnya. Tapi karena kelahiran baginda Nabi, bulan tersebut menjadi mulia. Bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan bulan yang lain bisa mulia karena ada sebab musababnya, tapi bulan Maulid Rabiul Awal ini tidak ada sebab musabab, kecuali sebabnya adalah Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita insyaallah berharap mudah-mudahan dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW yang terbaik dan umat yang dirindu. Tapi kalau mau dirindu pasti ada caranya dong. Gak mungkin kita mau ngomong sama orang yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita demen, yang kita udah incer atau apalah itihi ya. Ya kan gitu, kita pantau nih. Kira-kira orang ini nerima kita atau enggak? Kalau kita enggak tahu siapa yang kita cintain. Oke, dikatakan bahwasanya muhibbun laisa yadri man yuhibbu. Orang ngaku cinta tapi dia enggak tahu siapa yang dia cintain sebenarnya. Makanya buat cewek-cewek hati-hati jangan sering-sering dengar gombalan buaya darat yang ada. Yang ada bukan di sini ya. Bukan yang ada di sini. Insyaallah yang di sini sih insyaallah enggak ada bedanya. Enggak, insya Allah enggak ada bedanya buat sama orang-orang yang soleh insya Allah. Karena ya kan nih? Karena apa? Karena memang segala sesuatunya itu dimulai dari nadratun, dari pandangan, ya kan? Nadratun, pandangan dulu. Ya kan? Saling menatap kan kayak gitu. Nadratun wabtisamatun, udah ngelihat, saling melihat wajahnya, tahu-tahu dia senyum-senyum sendiri, kan kayak gitu. Wabtisamatun fasalamun, terus ngomong apa? Ini masa senyum-senyum sendiri, pasti ada gairah hati itu. Nah, ini yang namanya nafsu tadi. Fasalamun ngucapin salam, hai, ya kan? Say hello, mungkin nggak hai langsung, mungkin dari Instagram kan kayak gitu kan orang, ya kan biasa gitu. Ngegodanya kan kayak gitu. Fasalamun fakalamun, baru mulai conversation, ngobrol. Famau'idun faliga'u, janjian ketemuan akhirnya menjadi sesuatu hal yang tidak diberkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, kita harus tahu caranya, jangan sampai kita salah untuk mencari cinta kita selain kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena cinta kita kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta yang sebenar-benarnya, yang menjadikan makhluk yang lain, hamba-hamba yang lain akan dekat kepada kita tanpa kita berbuat suatu hal yang mungkar, yang tidak diridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sebagai umatnya Nabi, banyak hal yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita di kehidupan kita banyak yang memiliki waktu untuk belajar, menuntut ilmu agama, bisa kita manfaatkan. Fa habbadah, maka bersungguh-sungguhlah dan berbahagialah. Kalau kita ada waktunya, kita manfaatkan dan jangan sampai kita buang-buang waktunya. Tapi kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa juga, sekiranya kita mau duduk di tempat-tempat orang yang soleh ataupun orang yang berilmu. Karena duduknya kita di tempat tersebut tidak akan pernah celaka. Tidak akan pernah celaka tempat duduk orang-orang yang alim ataupun orang yang soleh. Karena ilmu itu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmunya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah.
Sehingga ulama juga mengatakan la yashqa bihim jalisuhum, duduk mereka tidak bakal celaka. Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang walaupun hatinya ini untuk menuntut ilmu itu sedikit, tidak ada gairah kan kayak gitu. Tapi ada usaha dia mau jalan atau mau mendengar, Allah kasih itu jalan. Allah kasih itu kemudahan di dalam hatinya. Dan juga semuanya siapa saja yang ingin menjadikan waktunya penuh dengan ilmu, maka manfaatkan waktu tersebut. Walaupun kita tidak menuntut ilmu seperti orang yang mondok nyantri, enggak lah kan kayak gitu. Tapi haus, tamak, rakus di dalam menuntut ilmu. Karena Imam Syafi'i dalam salah satu syairnya beliau menyampaikan syaratnya bagi orang yang menuntut ilmu adalah al-hirs, yaitu sifat tamak, rakus di dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu al-hirs, tamak, rakus di dalam menuntut ilmu. Wadu aglin, punya akal yang sehat, benar-benar dia memang mau mencari ilmu. Dan juga memiliki modal, mau belajar modal. Modalnya apa? Modal badan, modal pikiran, modal harta. Mau berangkat, oh iya, keluarin hartanya kan kayak gitu. Naik motor pakai bensin kan kayak gitu. Naik mobil pakai bensin juga kan kayak gitu. Masa mau belajar nggak ngeluarin apa-apa kan kayak gitu. Atau mau jalan kaki silahkan kayak gitu. Ada modalnya kan kayak gitu. Kalau nuntut ilmu yang ya, semisal pondokan kan kayak gitu. Wa musahabatil ustad, mengenali kepada para guru mereka, dan juga wajtihad, dan memiliki kesungguh-sungguhan di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan kita insya Allah mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk selanjutnya. Karena orang tidak bisa merubah keadaannya kecuali dirinya yang mau berubah. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kecuali diri orang tersebut yang merubahnya. Orang ingin dia bertobat, tapi dia tidak tahu caranya bertobat. Ada nggak sih yang kayak gitu? Orang bilang saya ini udah tobat dari perbuatan yang jahat gitu ya, atau yang zalim kan gitu. Tapi dia nggak tahu apa itu syarat taubat, apa itu permulaan daripada taubat. Ada yang tahu nggak permulaan dari taubat itu bagaimana? Ada yang bilang kan saya ini habis hijrah. Hijrah itu artinya apa sih? Intigal minal makan ilal makan al akhar. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksudkan ya ini hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan ini menjadi sebuah yang umum. Kata hijrah ini menjadi satu kata yang umum di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, warga plus 62 nih. Ini jadi sesuatu yang umum hijrah. Tapi tahu nggak sih muqaddimahnya hijrah itu apa? Muqaddimah atau permulaan hijrah, sebelum Anda mengetahui apa itu syaratnya taubat, Anda harus tahu apa itu muqaddimahnya hijrah. Di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan ada 3 hal yang menjadi syarat muqaddimah ataupun permulaannya sebuah taubat ataupun hijrah yang dimaksud oleh anak-anak muda zaman sekarang. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu mengingat bagaimana buruknya dosa-dosa kita selama kita hidup. Waktu kita lagi berbuat maksiat, ini permulaan taubat seseorang itu ketika kita bisa mengingat segala bentuk puncak dosa kita yang paling gede. Baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, kita mengingat itu tadi permulaannya seperti itu. Kita ingat ghayat gubhidz dzunub, buruknya kita punya dosa. Yang pertama. Adapun yang kedua yaitu mengingat bagaimana ugubah, balasan nanti Allah kalau kasih kita azab ataupun bala yang bakal kita ditimpa oleh
oleh kita akibat apa yang kita kerjakan semasa di dunia. Kita dulu suka ninggalin sholat, kan gitu. Suka ya hal-hal yang nggak ada manfaat, berbuat yang haram, kan gitu. Minum minuman yang keras atau ngumpul-ngumpul yang nggak ada yang manfaat, kan kayak gitu. Ini kita mengingat daripada syiddatul uqubah. Apa balasannya? Balasannya sangatlah banyak. Balasan daripada apa yang kita kerjakan, dan itu menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang kedua yaitu kita harus tahu bagaimana kerasnya nanti azab daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat apa yang kita kerjakan semasa kita berdosa kala itu. Adapun yang ketiga yaitu mengingat bagaimana lemahnya diri kita, bagaimana rapuhnya di jiwa kita, diri kita dengan keadaan yang akan ditimpa kepada kita, yaitu dosa-dosa kita, bagaimana kita akan melewatinya sehingga tempat yang paling berat dan menjadi ujung bagi seseorang yang berbuat dosa adalah neraka jahanam. Jadi 3 hal permulaan seseorang untuk bagaimana merasakan taubatan nasuha. Ini menurut Al-Imam Al-Ghazali. 3 hal permulaan tersebut yaitu bagaimana dia mengingat buruknya dosa. Yang kedua mengingat bagaimana azab yang Allah timpakan kepadanya. Dan yang ketiga yaitu mengingat lemahnya dirinya kelak bila dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang akan menyebabkan dirinya terlempar masuk ke dalam neraka jahanam. Adapun yang menjadi syarat sebuah taubat diterima setelah melewati 3 hal tersebut. Yang pertama yaitu an-nadam, yaitu penyesalan yang luar biasa. Penyesalan dengan apa yang kita kerjakan, penyesalan dengan apa yang kita telah lewatkan semasa hidup kita, waktu muda kita, waktu kita lagi kuat-kuatnya, waktu kita lagi berjaya-jayanya. Ketika Allah kasih amanah kepada diri kita, kita nadam, kita nyesel. Kenapa sih waktu kita lagi enak, kenapa sih kita nggak manfaatin waktu kita buat hal-hal yang baik? Kenapa sih waktu kita lagi jaya, lagi kuat, lagi enak lah urusan lah. Kenapa sih kok nggak kita serahin ini hak untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Karena orang banyak yang nggak tahu gimana dia nyampein haknya Allah, tapi dia pakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia. Allah kasih nih rezeki nih, mungkin di sini ada yang punya gawean atau kerjaan yang mungkin bagus, prospeknya baik, kan kayak gitu. Tapi hasilnya ini atau perbuatannya ini tidak ada syariat, tidak masuk di dalam syariat Allah. Cari hal-hal yang halal tapi dia nggak nyari hal-hal yang halal tapi dengan cara-cara yang ghish wal ghil, menipu atau menipu lah ataupun membohongi orang lain. Walaupun hartanya banyak, walaupun hartanya melimpah, hartanya dia sedekahkan dengan cara yang tidak baik, dia mau cuci nggak bakal bisa kecuci itu harta. Mau dibikin modal usaha buat cara yang baik nggak bakal bersih itu harta. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci, yang bersih. Makanya ada ucapan dari para ulama bahwasanya apa? Habbah idza barakallahu laki hubub. Walaupun 1 butir nasi kalau Allah kasih keberkahan bersih dari hasil yang baik, pasti berkah hidup kita. Cukup untuk keluarga kita, cukup untuk diri kita, cukup untuk orang lain. Tapi hasilnya bersih, tapi caranya yang baik, caranya yang halal, nggak nipu, nggak bohong. Nah, itu tadi. Ini adalah salah satu syarat daripada syurutut taubah. Yang pertama yaitu an-nadmu, penyesalan. Adapun yang kedua
al-igla, mencabut permasalahan daripada akar masalah. Kita punya teman, kita tahu nih, teman kita ini gak bisa bawa kita buat kenal Allah Ta'ala. Jangan kamu musuhin dia, jangan. Kalau orang zaman sekarang kan tahu-tahu udah hijrah, udah pindah, udah bagus dirinya, dia ngejudge orang lain, ini orang masih rusak lah, gak bakal berubah dia, gak bisa, gak boleh. Berarti hijrah kita itu bukan untuk Allah, untuk diri kita. Kalau hijrah untuk Allah, kalau kamu tahu ada teman yang seperti itu, doain, geret, bawa, angkut, bawa untuk jalan kebaikan. Makanya dikatakan bahwasanya barang siapa orang yang dia ini menghukumi suatu hal dengan dasar ini hukumnya Allah tuh seperti ini loh. Ini orang pasti masuk neraka. Ini orang nggak bakal taubat, nggak bakal dapat hidayah. Orang yang model kayak gini, maka kata dalam hadis Rasulullah SAW, maka orang yang menuduh orang lain ini nggak bakal masuk surga, ini nggak bakal dikasih hidayah, nggak bakal masuk surga dah intinya lah, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan merahmati orang yang dia tuduh dan Allah akan memasukkan orang yang menuduh tersebut di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wailun lil muta'alli min ummati, kata Rasulullah SAW. Sungguh celaka bagi orang yang menghukumi sesuatu. Ini kata Allah, ini pasti orang masuk neraka. Ini orang dilemparkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ketika mencabut permasalahan taubat kita kepada Allah, maka kita harus benar-benar membawa sifat di dalam hati kita. Karena apa? Taubah, orang kan taunya taubat kan gitu, taubat atau at-taubah. Taubat itu apa sih sebenarnya? Taubat itu langkah yang memudahkan langkah kita untuk sanubari kita. Menurut ulama, at-taubah sa'yun mas'al qulub, yaitu jalan ataupun langkah yang melangkahkan hati, menghapuskan atau meninggalkan segala dosa. Sehingga al-igla, mencabut akar permasalahan, pindah kita daripada tempat yang tidak baik, ini termasuk di dalam syarat syurutut taubah. Adapun yang ketiga yaitu alla ya'udi lil ma'asi, tidak mau kembali lagi kepada kemaksiatan. Kalau tidak mau kembali kepada maksiatan, maka di sini dikatakan oleh ulama jangan sampai kita mau ingat-ingat nikmatnya kita berbuat maksiat. Kalau orang kan ngaku udah tobat kan kayak gitu. Dia ngakunya udah tobat nih. Cuman dia kalau lagi duduk sama temannya, dia bilang gue udah tobat nih, gue udah udah berubah nih, aku udah nggak berbuat kayak gitu. Cuman ingat nggak waktu kita itu nggak boleh. Ngungkit masa lalu, kan gitu. Enggak, kita ngumpul aja, kita ngobrolin aja. Ada orang yang nggak tahu masa lalu kamu, aib kamu yang Allah sudah tutup, tapi kamu buka lagi. Bukankah Allah sudah nutup aib kita? Kenapa kita yang buka, kan kayak gitu. Tidak ada keadaan yang boleh membolehkan kita untuk membuka aib kecuali beberapa hal, kan kayak gitu. Beberapa hal, dan tidak bisa kita membuka aib kita itu sedangkan Allah sudah menutupi aib kita. Maka disampaikan di sini oleh ulama syarat yang ketiga yaitu alla ya'udu ilal ma'asi, tidak kembali lagi, enggak mau cari jalan lagi buat datang ke tempat maksiat atau berkumpul dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Sekiranya kita bisa menjaga diri kita, menjaga kualitas iman kita, dan juga menjaga teman-teman kita. Karena apa? Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung teman duduknya dia. Kalau teman duduk kita ini jelek, maka jali sesu yu'addi. Teman duduk yang jelek pasti nularin sesuatu yang jelek. Tapi kalau teman duduk kita yang baik, pasti teman duduk kita bakal menularkan yang baik. Mau nggak mau,
mau nggak mau, karena kita duduk di situ, mau nggak mau jadi baik. Jadi gimana? Cari teman-teman yang bawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dunia ini sebentar. Dunia ini sebentar aja. Banyak orang nanti di dunia ini sekarang nih, banyak yang dia bangga-banggain usahanya dia, bangga-banggain penampilannya dia, hartanya dia, mobilnya dia, semuanya dia banggain. Tapi nanti kalau sudah masuk di lubang 2x1 kubur, di situ dia baru tahu. Ternyata nggak manfaat itu semua, kayak gitu. Ada orang masukin apa ya? Pansos apaan tuh ya? Ya pansos apa yang dimasukin di Instagram itu ya? Dimasukin dia ini kegiatan saya seperti ini, diliatin harta-hartanya dia. Ya, tapi dia nggak ngerjain tuh amalnya dia tuh. Nggak ada amal. Ayo. Cuman pengen riya ataupun ujub. Itu berbahaya. Walaupun orang yang lain ini nggak boleh kita juga memandang seseorang tersebut dengan pandangan hasud, nggak boleh. Cuman bagi orang itu sendiri gitu loh. Bagi orang itu sendiri tanpa dia sadari, dia itu sudah menunjukkan riya, kesombongan. Kesombongan diri yang ada di dalam dirinya menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, seorang syahid almarhum Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, beliau menjelaskan, seseorang itu masuk ke dalam neraka itu bukan dia terhalangi karena dosa, bukan. Kan orang taunya kalau masuk surga, kalau masuk neraka itu karena dosanya dia, kan kayak gitu. Beliau menyampaikan bahwasanya seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah itu terhalangi oleh Allah karena apa? Karena sifat takabur, sifat kibir, karena sifat sombong. Kalau dosa semua orang berdosa. Adapun orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak mau menerima nasihat, ini yang bakal susah banget masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia ngerasa dirinya udah paham. Gimana kita lihat sejarahnya Fir'aun? Fir'aun sombong dia, ngaku Tuhan. Tenggelam sampai di sini ngomong aku percaya bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Enggak diterima sama Allah. Malam yugharghar, selama ada di lehernya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan tidak bakal masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sesuatu yang kecil seperti biji atom yang kecil sekali itu di dalam hatinya sifat sombong atau minal kibir. Jadi bukan dosanya dia, dosa jelas, cuman yang menghalangi orang tersebut yaitu apa? Sifat sombong orang tersebut yang memasukkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau orang sombong, kita kasih nasihat, kita kasih tahu, dia malah nasihatin kita. Benar gak sih? Ente nih belum sugih aja hendak menasehati aku jar. Bisa ngebalikin ya gitu. Baik sombong harta, sombong ilmu, sombong apa aja. Jadi bukan harta doang ini, semuanya. Sombong harta, sombong ilmu, sombong apa aja. Kalau dalam hatinya ada sifat kesombongan, diri siapapun juga dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah 3 hal. Permulaan taubat dan juga syarat daripada taubatnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil dalam perkumpulan ini, kita ambil yang baik. Kalau ada yang buruk dari diri saya, jangan dipakai, jangan diambil. Karena al-ilmu ilmullah, ilmu ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun insan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan mudah-mudahan insyaallah ada sesi apa lagi ya? Udah, tanya jawab ya. Ini udah waktunya udah 8:30 ya. 8:30, setengah 9, setengah 10. Panjangan ngomong nggak berasa. Iya. Nanti pakai ini. Nah, oke, tadi kita telah menyimak secara seksama penyampaian dari Habib Alwi Al-Aidarus serta Al-Habib Abdullah Al-Aidarus, yang mana temanya tadi yaitu seputar
perbanyak sholawat bikin bahagia. Nah, jadi kita ada sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu laki-laki dulu ya. Dan ulun harap pertanyaan ini istilahnya kita fokusnya ke materi ini, yaitu agar tidak melebar, yaitu tentang perbanyak sholawat bikin bahagia. Nah, maka dari itu saya persilahkan untuk penanya laki-laki dulu. Siapa? Ada? Oh, Pian. Inggih. Ada mikrofon kah? Inggih. Tolong mikrofon ke. Mohon sebutkan nama, dari mana, langsung apa yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Cek. Volume. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib Abdullah Al-Idrus dan juga Habib Alwi Al-Idrus. Perkenalkan, nama ulun Rama, asal dari Handil Bakti, orang perbatasan jururang. Inggih. Jadi ini pertama kali hadir di majelis kopi yang bulan lalu belum bisa berhadir. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan hadir langsung, bertemu langsung dengan Habib dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Amin. Langsung saja karena mungkin ada kesempatan yang lain untuk yang bertanya. Kita tadi sudah ada sedikit menyinggung tentang bulan Maulid yang insya Allah 2 hari lagi kita akan sudah memasuki bulan Maulid seperti yang sudah dijelaskan Habib Alwi di awal tadi, bahwasanya bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Ulun teringat setiap ingin masuknya bulan Maulid, Al-Habib Umar bin Hafidz selalu mengingatkan kepada santri-santrinya bahwasanya ayo kita sudah mendekati bulan Maulid, ayo kita berniat sebanyak-banyaknya, ayo kita berniat sebaik-baiknya. Itu disampaikan oleh santri beliau, Al-Mukarram Guru Ilham Humaidi di majelis beliau. Namun pada saat itu beliau tidak menjelaskan secara rinci niat apa yang harus dipersiapkan, niat apa yang harus kita niatkan sebanyak mungkin saat kita memasuki bulan Maulid itu sendiri. Nah, ulun meminta mudah-mudahan bersedia untuk menjelaskan niat apa yang dimaksud para alim ulama untuk kita menghadapi bulan Maulid. Seperti itu, ulun terima kasih. Waktunya minta rela dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara tuh Rama. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Rama, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidz, juga Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, guru-guru kita, menyampaikan bahwasanya ketika memasuki bulan Maulid, kita ini harus memiliki persiapan. Karena yang kita hadiri, yang kita sambut ini adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun niat kita persingkat, adapun niat yang kita terima daripada guru kita, yaitu niat untuk menghadiri satu peringatan Maulid ataupun Maulidin Nabi, setiap tempat Maulid lah, walaupun bukan di bulan Maulid, setiap tempat. Jadi diantaranya yaitu nawaitu an ahdura Maulidin Nabi mithla ma nawa aslafuna salih li ziyadatil taqwa wa li qurbillah wa li yartaji syafa'atu Rasulillah. Jadi niatnya yaitu seperti ini, sebagaimana saya berniat, sebagaimana niatnya para aslafuna salihin untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, kama nawa aslafuna salih, sebagaimana niatnya orang-orang yang soleh. Jadi niat apa yang kita niatkan ini bukan murni dari niat kita, tapi kita memasukkan niatnya orang yang soleh karena amal ibadah mereka, karena ijtihad kehidupan mereka,
dan juga ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, bisa antum kalau hafal langsung hafal, alhamdulillah, berarti Intel Pentium lagi dual core. Nah itu. Intinya banyakin niat. Apa aja niat yang baik, mau menabatkan rezeki, niatin, enggak apa-apa. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Nah, tadi setelah pertanyaan telah disampaikan oleh Al Habib, lanjut kita sesi pertanyaan yang kedua, yaitu kita lanjut ke akhwatnya, yaitu wanita. Siapa yang ingin bertanya? Satu orang, dipersilahkan. Akhwatnya ada? Silahkan angkat tangan. Silahkan ibu-ibu kalau ada yang mau nanya, boleh di luar daripada tema, nggak masalah juga, insya Allah Nah, boleh. silahkan. Ibu, iya. Ada mikrofonnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Riri. Apa? Siapa? Riri. Riri, ya. Riri, silahkan. Ulun mau bertanya, akhir-akhir ini ulun sering merasakan insecure atau kecemasan-kecemasan hidup karena menurut ulun lebih tertinggal daripada teman-teman yang ada di sekitar ulun. Adakah nasihat-nasihat yang bisa diberikan kepada ulun dan teman-teman lainnya untuk mengatasinya? Terima kasih, minta rela. Oke, Masya Allah. Memang kepada Mbak Riri tadi ya, bukan di masa sekarang aja, sebenarnya banyak orang di masa ini hidup dalam kegalauan lah bahasanya jadi. Merasa tertinggal daripada yang lain, merasa dirinya tadi serba kurang lah. Dikarenakan apa? Kurangnya duduk, kurangnya berkumpul, dan kurangnya menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kembali ke dalam keharibaan Allah Subhanahu wa taala, kembali mempelajari apa sih gunanya kita ini di dunia ini itu apa. Yang seperti saya jelaskan tadi di awal, hidup kita tadi ini di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Beliau. Cuman di sisi lain kita lebih memikirkan diri kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu permasalahan yang dimana membuat diri kita itu jatuh. Akan tetapi disinilah Allah memberikan satu kekuatan untuk hambanya tadi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menguji seorang hamba kalau hamba itu tidak kuat untuk mengerjakan apa yang diberikan ujian. Pasti sanggup. Siapapun, manusia. Nama manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sanggup, walaupun itu berat di mata orang lain ataupun diri kita. Pasti sanggup. Karena apa? Kadar manusia itu Allah sudah tahu takarannya. Jadi apa? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu tempat, satu orang atau siapapun yang bisa memberikan satu keringanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bangun di dalam sepertiga malam, tahajud. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita permasalahkan. Apapun. Karena apa? Ini antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada orang lain lagi masalahnya. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan. Jadi ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di dalam beribadah 5 waktu aja, tidak. Bukan ibadah wajib, ibadah sunnah kita kerjakan juga. Apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menambahkan ketakwaan diri kita tadi ini. Karena apa? Seluruh harapan yang kita sandarkan kepada manusia pasti akan hancur. Nggak ada yang bisa memberikan kita harapan yang terbaik, itu tidak ada. Kalau kita sandarkan seluruh harapan kita tadi kepada Allah SWT, insya Allah seluruh harapan tadi pasti digobol oleh Allah SWT.
Mungkin dengan perantara waktu-waktu tadi. Kadang doa apa yang kita minta di dunia ini belum dikabulkan sampai sekarang. Allah memilihkan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu pasti. Nah itu tadi. Gimana Mbak Riri? Nah, insya Allah mudah-mudahan diberikan ketenangan nanti kita semua nanti. Amin. Amin, amin. Iya, nah Habib, agar istilahnya kita lebih makin semangat lagi, gimana ibaratnya kita hibur dengan musik hadrah Islami. Gimana? Semuanya? Oke? Dipersilahkan kepada buhan band-band yang di depan untuk membacakan syair kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.